Om Swastiastu, selamat sore anak-anak. Pada sore hari ini kita kembali ketemu dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Peternakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas mengenai ternak potong besar. Ternak potong besar ini dipelihara untuk menghasilkan bahan daging. Pada umumnya, ternak potong besar dibagi menjadi dua. Ada ternak potong besar yang terdiri dari sapi, kerbau, dan kuda. Sedangkan ternak potong kecil yaitu kambing, domba, dan babi. Jadi untuk keberlangsungan dari ternak potong ini perlu diketahui aspek-aspek breeding atau aspek perkawinan. Di dalam aspek perkawinan tersebut ada istilah pubertas. Jadi pubertas itu adalah hewan jantan atau betina proses reproduksi mulai berfungsi. Di sini ada istilah dewasa kelamin. Hewan jantan atau betina proses reproduksinya berfungsi secara maksimal yang ditandai dengan angka konsepsi yang tinggi apabila dilakukan perkawinan. Umumnya pada ternak dewasa kelamin didahului oleh pubertas, sedangkan dewasa tubuh didahului dengan dewasa kelamin. Jadi dewasa kelamin lebih dahulu terjadi, baru dewasa tubuh. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi dewasa kelamin adalah makanan, iklim, keturunan atau genetik, serta manajemen. Di sini manajemen pemeliharaannya. Kita lanjut. Nah, di dalam ada tanda-tanda birahi secara umum ya. Seekor ternak betina akan mau menerima ternak jantan hanya pada waktu tertentu saja atau pada saat birahi saja. Jadi kalau tidak birahi, ternak betina tidak mau menerima jantan. Tanda-tanda birahi secara umum adalah ternak lebih peka dan mudah terangsang, menunjukkan tingkah laku gelisah dan kurang tenang, sering diikuti dengan menaiki sesamanya, membiarkan dinaiki oleh temannya, berusaha mendekati atau kontak dengan pejantan, serta dari vulva sering keluar lendir, bengkak, merah, basah, yang sering disingkat dengan 3A, abang, abuk, dan anget. Namun, kadang-kadang tanda birahi ini tidak begitu kelihatan. Kadang-kadang ada yang tersembunyi yang sering disebut dengan istilah birahi diem atau silent head. Nah, itu kalau perkawinan secara alam. Nah, di samping perkawinan secara alam ada istilah inseminasi buatan atau perkawinan secara buatan. Jadi inseminasi buatan adalah terjemahan dari artificial insemination yang disingkat dengan AI dalam bahasa Inggris dan consummate inseminate atau KI dalam bahasa Belanda. Selanjutnya di Indonesia dikenal dengan istilah kawin suntik atau IB. Definisi IB adalah memasukkan atau menyampaikan semen atau spermatozoa tambah cairannya ke saluran kelamin ternak betina dengan menggunakan alat-alat buatan manusia. Jadi bukan perkawinan secara alami atau langsung dengan ternak jantan. Dalam praktek, prosedur IB tidak hanya meliputi penyampaian semen ke dalam saluran kelamin ternak betina semata, akan tetapi mencakup juga mengenai seleksi dan pemeliharaan pejantan. Kedua, penampungan semen. Ketiga, penilaian, pengenceran,
dan penyimpanan straw. Yang keempat, pengangkutan dan distribusi dari straw. Nah, perlu diketahui bahwa masing-masing ternak mempunyai siklus birahi. Jadi di sini kalau ternak sapi siklus birahinya setiap 3 minggu sekali atau 21 hari. Jadi lama birahinya 16 sampai 18 jam, sedangkan waktu ovulasi itu ada yang lepasnya ovum dari ovarium itu 10 sampai 15 jam sesudah birahi. Sedangkan kerbau juga itu siklus birahinya 21 hari. Lama birahi 16 sampai 18 jam. Waktu ovulasi 10 sampai 15 jam sesudah birahi. Jadi sapi dengan kerbau hampir sama. Sedangkan di kuda siklus birahinya 19 sampai 21 hari. Lama birahinya 4 sampai 7 hari. Berarti kuda ini lama sekali ya, sampai 3 hari lama birahinya. Sedangkan waktu ovulasinya bisa 1 hari sebelum atau sesudah birahi. Sedangkan kambing 19 hari siklus birahinya, lama birahi 39 jam, waktu ovulasi 9 sampai 19 jam sesudah birahi. Domba 16 hari siklus birahinya. Jadi setiap 16 hari domba itu akan birahi. Jadi kalau ternak ini sudah dikawinkan dan dia bunting, birahi ini tidak akan muncul sampai ternak tersebut melahirkan. Setelah lahir baru timbul lagi birahinya. Jadi siklus birahi ini birahi yang muncul setiap 16 hari pada saat di domba. Sedangkan babi itu tiap 3 minggu sekali. Setiap 3 minggu, setiap 21 hari akan muncul birahinya. Sedangkan lama birahinya itu 2 sampai 3 hari. Waktu ovulasinya 18 sampai 40 jam sesudah birahi. Nah, umur ternak dikawinkan. Kalau sapi, sapi ini dewasa kelamin pada umur 8 sampai 10 bulan. Tetapi siap untuk dikawinkan pada umur 18 bulan. Jadi batas umur hidupnya sapi itu sampai 12 tahun untuk menghasilkan anak-anak bibit yang baik. Sedangkan kerbau jadi umur 10 sampai 12 bulan itu ya, umur 1 tahun sudah dewasa kelamin, tapi umur 1 tahun itu tidak bisa dikawinkan untuk menghasilkan anak yang mempunyai bibit yang unggul. Itu sebaiknya pada umur 24 bulan baru dikawinkan pertama, karena dewasa kelamin belum tentu dewasa tubuh. Jadi begitu dia birahi pertama jangan dikawinkan. Jadi tunggu sampai dewasa tubuh. Setelah dewasa tubuh baru dikawinkan sehingga menghasilkan ternak-ternak yang produktif, yang bibit yang bagus. Jadi kalau kerbau di sini batas umurnya sampai 13 tahun. Nah, kita lanjut ke kuda. Kuda itu mulai birahi umur 1 tahun ya, sampai 1,5 tahun ada. Terus dikawinkan pada umur 2 tahun ya, dan umurnya bisa mencapai 13 tahun kalau untuk bibit. Tetapi untuk pelihara untuk kesenangan bisa sampai 15-20 tahun. Itu tergantung dari manajemen pemeliharaannya. Kambing di sini, kita lanjut ke kambing ya. Kambing dari umur dewasa kelaminnya 6 sampai 8 bulan sudah dewasa kelamin, tetapi pada umur 10 bulan baru bisa dikawinkan untuk menghasilkan anak-anak yang bagus. Dan kambing ini bisa
berumur sampai 5 tahun untuk menghasilkan bibit yang bagus. Sedangkan domba di sini 6 sampai 8 bulan, umur kawin 10 sampai 12 bulan bisa dikawinkan pertama kali. Jadi batas umur untuk bibit ini ya 5 tahun. Sedangkan pada babi umur 6 bulan itu sudah bisa dikawin, sudah dewasa kelamin, tetapi umur 7 sampai 8 bulan baru bisa dikawinkan. Dan batas umur untuk menghasilkan bibit yang bagus itu pada umur 5 tahun. Terus sudah diparkir. Kita lanjut ke lama bunting. Nah, kalau sapi lama buntingnya itu selama 281 hari atau 9 bulan 9 hari yang bersama dengan manusia ya. Sedangkan kerbau lama buntingnya 321 hari, lebih lama ya daripada sapi. Sudah 330 hari, lebih lama lagi ya. Sedangkan kambing 155 hari atau 5 bulan sudah bisa menghasilkan anak ya, sudah bisa melahirkan. Domba 155 bersama dengan kambing. Sedangkan babi 114 hari. Jadi 3 bulan, 3 minggu, 3 hari sudah bisa melahirkan. Lama buntingnya untuk babi 3 bulan, 3 minggu, 3 hari. Kita lanjut ke kemampuan pemacak. Nah, sebelumnya Ibu jelaskan mengenai pemacak. Pemacak itu adalah pejantan yang khusus untuk mengawini ya. Kalau manusia ya khusus untuk mengawini ternak. Jadi faktor mempengaruhi kemampuan pemacak atau pejantan yang khusus untuk mengawini ternak betina adalah sifat keturunan yang pertama atau genetik. Yang kedua, kebiasaan. Yang ketiga, ketakutan. Banyak dipakai, semakin banyak dipakai sehingga konsentrasi spermanya berkurang sehingga tidak akan menghasilkan sperma yang bagus. Jadi kemampuan dari pemacak itu akan rendah. Kalau keempat ya, pemacak itu bekerja berat. Di samping dia untuk mengawinkan ternak betina, juga dia digunakan sebagai tenaga kerja. Seperti di sapi itu dipakai karapan, dipakai seperti kuda itu dipakai untuk narik apa namanya tuh, dokar kalau di Bali ya. Ini tergantung juga yang mempengaruhi pemacak itu adalah makanannya. Jadi kalau makanannya kurang, spermanya tentu akan lemah. Terlalu besar juga tidak bagus ya. Terus anggota tubuh bagian belakang terganggu, penisnya sakit, terus gangguan pusat saraf. Jadi itu hal-hal yang bisa mempengaruhi pejantan. Jadi pejantan itu jadi kurang tangguh ya. Jadi sekian pertemuan kita pada sore hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Mudah-mudahan adik-adik bisa mengerti dan Ibu harapkan adik-adik membuka repositori Universitas Suwaramadewa, ketik pengantar ilmu peternakan karangan Ibu. Di sana sudah ada bukunya. Kita masuk ke bab 8. Terima kasih. Selamat sore. Om Santi 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 Om.